Di sini kami tampilkan strategi perusahaan kami, ya. Yang pertama, kami memperluas masa pasar dan jangkauan distribusi, ya. Kami lihat kami menguasai di Jabodetabek hampir 50%, ya. Tapi untuk pasar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, persentase kami masih sangat kecil sekali. Jadi kami ekspansi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa. Ya. Kami juga menambah gudang-gudang distribusi kami di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas produk, ya. Produk kami sesuai dengan ISO, ya. Kami tiap tahun diaudit sama ISO untuk quality juga. Juga kami meningkatkan, kami punya brand value. Ya, sudah terbukti kita juga 11 tahun berturut-turut mendapatkan Best Brand Award, bahkan sudah Platinum Best Brand Award. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan inovasi, ya, dan diversifikasi produk, ya. Kita tetap berinovasi, ya. Kita melakukan kemasan-kemasan yang paper, ya, paper base, juga seperti gelas plastik, seperti piring plastik, food pack, kemudian dus kue, ya kan. Kemudian juga kita banyak melakukan inovasi yang lainnya. Kemudian kita juga melakukan yang paling terpenting, ya, kita selalu melakukan namanya efisiensi, ya. Setiap perusahaan itu selama bisa melakukan suatu efisiensi yang baik, maka bisa mendapatkan suatu keuntungan yang baik, ya. Banyak yang perusahaan kalau besar pasak daripada tiangnya, otomatis mengalami kerugian, ya. Saya sudah mempelajari beberapa perusahaan yang kredit macet di bank, ya. Banyak yang tidak melakukan efisiensi, maka itu mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita melakukan protokol kesehatan yang baik, ya. Di sini saya berikan suatu gambaran mengenai protokol kesehatan di Pancabudi, ya. Kita dari pertama kita melakukan cek suhu tubuh, ya kan. Kita juga sudah menyiapkan fasilitas cuci tangan itu di luar ruangan, di luar kantor. Kemudian kita juga siapkan desinfektan. Kita menyiapkan masker, ya, pemberian masker terhadap karyawan itu tiap hari kita memberikan masker medis, kita memberikan masker medis. Kemudian social distancing juga kita melakukan jaga jarak, ya, dan melakukan purifier untuk kondisi udara di AC, ya, air conditioner. Juga kita menyiapkan antar jemput karyawan untuk menghindari karyawan menggunakan transportasi umum. Jadi kita menggunakan antar jemput karyawan juga. Juga perusahaan juga memberikan setiap hari itu vitamin, ya kan, jamu, ya, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden Jokowi, ya. Jamu kita dari gula Jawa, temulawak, kunyit, ya, itu. Kemudian kita juga berikan telur, ya, untuk karyawan tiap hari. Kemudian kita juga memasang suatu target, ya. Kalau perusahaan ingin tumbuh, seperti presentasi saya yang pertama itu, kalau mau survive dan growth, ya, kita harus punya suatu target ke depan, ya. Kita lihat target ke depan tahun 2021, ya, kita optimis, ya, vaksin sudah ada di Indonesia, ya. Tinggal masalah pendistribusian vaksin, ya. Dan kita yakin setelah vaksin ada, ya, kita yakin perekonomian juga akan pulih walaupun membutuhkan waktu itu. Kita target untuk pertumbuhan penjualan sekitar 10-15%. Kemudian kita juga punya target untuk net profit margin kami, ya, dengan melakukan efisiensi, terutama efisiensi operasional, ya. Kita sudah mendirikan beberapa pabrik di Jawa Tengah dengan UMR yang rendah, ya. Kita dapat melakukan efisiensi. Kita juga melakukan efisiensi untuk bunga bank, ya. Kita selalu menegosiasikan kepada pihak bank untuk mendapatkan bunga yang relatif rendah, gitu. Dan kemudian kita juga sudah menjaga balance sheet kami, ya, supaya kelihatan strong balance sheet dengan debt equity ratio sekitar 28-30%. Kemudian saya ingin memberikan suatu
circular economy, ya, salah satu solusi ya mengenai sampah plastik. Memang banyak wartawan nanya saya mengenai sampah plastik, mengenai tantangan ke depan industri kemasan plastik ya. Salah satu jawabannya adalah waste management. Karena ini adalah suatu memberikan suatu dampak, memberikan keuntungan untuk lingkungan, ya kan? Menyelamatkan lingkungan, juga memberikan dampak keuntungan pada ekonomi, perekonomian. Ya. Salah satunya adalah melakukan daur ulang yang baik, circular economy, ya kan, waste management. Tujuan circular economy adalah satu, menciptakan suatu lapangan kerja di sektor daur ulang. Ya, kita juga sudah survei bahwa kalau kita melakukan memperbanyak industri daur ulang, ya, bisa menciptakan 3 juta tenaga kerja. 3 sampai 4 juta tenaga kerja. Yang mana di industri daur ulang ini merupakan suatu industri yang padat karya, ya, labor intensif. Kemudian yang kedua, menciptakan alternatif sumber energi PLTS, membangkit listrik tenaga sampah, ya. Seperti di Surabaya sudah ada, ya, Ibu Risma sudah melakukan sampah-sampah plastik itu dikumpulkan, ya kan. Kemudian dibangunlah suatu namanya pembangkit listrik dari sampah plastik, ya kan? Karena plastik itu asalnya juga dari crude oil, ya. Ada yang dari crude oil, ada yang dari gas, ada juga dari shale gas, ya kan? Nah, kemudian mereka melakukan untuk menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian ekonomi sirkular juga memberikan keuntungan ekonomi, ya. Dengan sampah-sampah plastik itu bisa didaur ulang menjadi biji plastik lagi, ya, otomatis kita mengurangi ketergantungan impor. Yang mana impor biji plastik kita hampir 50% biji plastik yang ada di Indonesia itu dari impor, ya. Dengan melakukan daur ulang, ya kan, kita bisa memberikan keuntungan ekonomi, mengurangi impor. Sampah plastik juga bisa menjadi aspal plastik. Nanti slide setelahnya saya akan memberikan suatu contoh aspal plastik yang digunakan untuk jalan. Kemudian banyak yang saya lihat dari beberapa media, ya, banyak sampah-sampah plastik itu bisa dijadikan suatu ekonomi kreatif, ya. Ada yang dibuat suatu perhiasan, ada dibuat banyak manfaatnya seperti ekonomi kreatif. Nah, di sini saya gambarkan mengenai aspal plastik, ya. Dari plastik, kemudian produk plastik ini, sampah plastik ini dikumpulkan, kemudian dibersih, kemudian dicacah dengan proses recycle, kemudian dicampur dengan agregat aspal dan dapat digunakan sebagai aspal plastik, menjadi aspal plastik. Ini sudah dilakukan tahun kemarin di Cilegon, di tol di Cilegon, untuk jadi aspal untuk jalanan. Slide ini, ya, buanglah sampah plastik pada tempatnya karena bisa didaur ulang, bisa untuk aspal plastik, bisa jadi untuk PLTS juga. Kemudian untuk penutupnya kita lihat ke depan, kita akan menghadapi suatu new normal, kenormalan baru, ya. Walaupun masih ada suatu uncertainty, ketidakpastian, ya, karena NPL itu masih tinggi. Terus kemudian, ya, kalau di data di OJK masih banyak yang credit restructure, sekitar 1.000 triliun di bank. Kemudian yang kedua itu telah terjadi perubahan, change in customer behavior, ya. Customer yang tadinya ke mall, ya, sekarang sudah menggunakan online shopping. Ya. Kemudian yang ke depan juga untuk purchasing power juga masih belum bisa naik, ya, otomatis customer masih spending untuk hanya bahan pokok saja, ya. Kemudian traditional market sudah pulih, ya. Kemudian yang paling penting adalah untuk survive, ya, perusahaan harus menjaga suatu skala ekonomis, ya, economic of scale-nya. Kalau tidak mencapai break even point, maka mereka akan memilih untuk close.
Kemudian yang kedua, unggulan kami ya tadi saya sebutkan, seperti market leader ya, kita juga market leader di Indonesia dengan penguasaan 32%. Kemudian bisnis to consumer ya dengan 10.000 pelanggan toko, terus kemudian bisnis model kami yang integrated dan skala ekonomis dari raw material sampai jaringan distribusi kami. Terus yang paling terpenting kami memiliki merek yang top brand dan memiliki aneka produk kemasan plastik dan kemasan kertas. Untuk strategi memperluas pangsa pasar paling penting kita tetap memperluas pangsa pasar dan distribusi. Terus kualitas produk juga paling penting juga. Kemudian kita meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk. Dan yang paling terpenting adalah melakukan efisiensi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting untuk kedepannya, tantangan dari sampah plastik adalah circular economy. Waste management yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik, memberikan keuntungan manfaat ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja, terus menciptakan alternatif sumber energi seperti di Surabaya sudah ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian sampah plastik bisa digunakan aspal plastik yang mana pemerintah juga masih akan membangun jalan yang seperti jalan di Sumatera, jalan di Kalimantan, ya banyak membutuhkan infrastruktur jalan dan aspal plastik adalah salah satu solusi ke depan. Dan ke depan juga pemerintah juga ingin mengembangkan ekonomi UKM, terutama ekonomi kreatif. Saya sudah berikan bahwa falsafah hidup saya adalah hope for the best, prepare for the worst ya. Kita harus siap, harus bisa memanfaatkan namanya kesempatan ya. Dan yang terakhir ini di sini perusahaan kami selalu menjunjung tinggi namanya trust is our commitment. Jadi trust is our commitment. Jadi trust ini adalah suatu kepercayaan. Jadi membangun suatu bisnis itu harus ada namanya kepercayaan ya. Juga dalam kehidupan juga kita punya harus ada membangun suatu kepercayaan ya. Contohnya seperti merek kita sudah dipercaya. Kemudian customer kita sudah percaya dengan kita, ya kan? Bahkan dari pihak bank sudah percaya sama kita. Jadi pihak bank juga bisa memberikan bunga kita lebih rendah karena faktor trust. Karena yang paling penting di bank itu adalah suatu namanya karakter, ya. Karakter trust yang baik, ya kan, bisa memberikan suatu keuntungan ekonomi, ya kan. Nah, trust ini adalah komitmen kami, ya. Komitmen kami trust terhadap kualitas produk dan lain-lain. Dan terakhir kata, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya kan. Memang nggak ada gading yang tidak pernah retak. Ya, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Said dan teman-teman Paskasana Quick Yangi. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Bapak Lukman Hakim atas pemaparannya yang luar biasa gitu ya terhadap industri plastik ini. Dan mungkin nanti sesi yang ini adalah sesi tanya jawab ya, tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mendapatkan insight lebih lanjut untuk modal kita ke masa depan ya, nanti ya tarik berbisnis dan lain-lainnya. Mungkin saya buka saja, nanti langsung bertanya dan yang sudah dikumpulkan mungkin langsung Pak Lukman nanti langsung menjawab ya Pak Lukman ya. Oh iya. Dulu iya Pak. Oke. Mananya Pak? Ya silakan Pak. Pak Lukman. Iya pagi. Ya. Mau nanya, itu tadi kan ada Bapak kayak
circular economy. Circular economy. Ya. Saya mau tanyakan adalah apakah PT PBID ini sudah membangun bisnis circular economy itu, atau masih ada peluang-peluang lain yang besar di dalam circular economy itu? Iya. Apa PBID ada ikut terjun? Karena kalau berdasarkan cerita Bapak itu peluang ekonominya cukup sangat besar. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya langsung jawab yang tidak berbicara di yang di mute dulu supaya yang ya satu-satu aja suaranya. Saya langsung jawab Pak. Ini mengenai circular economy ini di grup perusahaan kami sudah ada perusahaan daur ulang. Memang relatif masih kecil ya. Kita kerjasama dengan pemulung sampah plastik. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa pasar tradisional ya, yang mana sampah-sampah plastiknya dikumpulkan ke kami, ya kan. Cuma kami untuk recycle, tapi biji plastik recycle hasil sampah plastik ini tidak bisa kami gunakan karena produk kami adalah food grade, kemasan plastik food grade. Nah, otomatis yang recycle ini bisa digunakan, kami supply ke pabrik seperti pabrik ember, pabrik pot, Pak, yang untuk pot tanaman. Nah, itu kita bisa supply seperti itu. Dan untuk menjalankan suatu circular economy membutuhkan suatu dana yang besar, budget yang besar. Contohnya seperti kayak pembangkit listrik tenaga sampah. Itu yang bisa melakukan bukan perusahaan swasta, tapi harus dari pemerintah karena dananya cukup besar, ya. Terutama yang pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Itu dari jawaban saya. Terima kasih Pak. Iya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Marlin. Iya, siang Ya, Pak Lukman. Pak, kalau Ya, misalkan kayak perkembangan sekarang ya Pak, kan agak kontradiktif ya, di mana digencarkan tuh pembatasan penggunaan bahan plastik ya Pak. Iya, iya. Tapi kalau dilihat tadi sebenarnya bahan plastik sendiri itu banyak keuntungannya malah kan dibandingkan dengan berbahan dasar kertas gitu. Kayak gitu Iya. Pak. Nah, kalau seperti ini Pak, gimana strategi kedepannya misalkan makin digencarkan tuh Pak untuk pembatasan tersebut gitu kan. Terus apakah dilakukan tindakan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sebenarnya plastik itu nggak membahayakan seperti pandangan orang umum selama ini nih misalnya gitu Pak. Itu satu. Kedua, kalau saya dengar tadi kan bahan yang digunakan impor ya Pak, biji plastiknya. Nah, apakah di lokal kita sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan, ataukah dari kualitasnya atau harganya lebih mahal atau gimana Pak, sehingga kok perlu impor untuk biji plastik aja gitu. Iya, iya. Nah, terus yang ketiga nih Pak, kalau untuk produksi plastik ini lebih kepada karya ya Pak, apakah tidak bisa lebih ke otomatisasi gitu, karena kan biasanya plastik itu modelnya dia juga udah yang standar ya Pak ya. Iya. Enggak yang terlalu keahlian manusia yang khusus gitu. Iya. Saya rasa sih itu dulu sih Pak. Makasih Pak Lukman. Ya, pertanyaan bagus Bu. Ya, saya berusaha untuk menjawab. Ya, memang kemasan plastik seperti presentasi saya pertama itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan lingkungan, ya kan? Yang mana kita lihat kalau dari segi energi, ya kan, kemasan kertas itu makan energi sekitar 3 kali dibanding kemasan plastik, ya. Kemudian banyak penebangan pohon. Bayangkan kalau dari tahun 50 sampai sekarang, ya kan, kalau menggunakan kemasan kertas itu banyak pohon yang otomatis sudah ditebang, ya kan. Nah, yang paling penting adalah kuncinya di kemasan plastik ini adalah masalah waste management, ya. Memang terus terang sampai sekarang belum ada substitusi yang bisa menggantikan kemasan plastik. Contohnya kalau kita belanja bakso atau soto kuah panas seperti itu kan membutuhkan kemasan plastik. Apalagi kita di Indonesia kan
banyak makanan berkuah seperti soto Betawi, ya kan, soto Surabaya, soto Semarang, soto Makassar, itu banyak makanan-makanan berkuah gitu. Sangat sulit sekali untuk kita menghindari. Nah, solusinya adalah ya kita lihat juga dari kita punya data, itu datanya meningkat memang, datanya cukup meningkat gitu. Ya, solusinya adalah waste management. Nah, yang kedua mengenai impor plastik. Saat ini pemerintah Bapak Presiden Jokowi juga sudah ingin mengurangi impor biji plastik, ya. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas di PT Chandra Asri yang kemarin Bapak Presiden sudah resmikan, ya kan. Kita juga terus terang berupaya, ya kan. Cuma untuk teknologi di negara kita itu masih mengembangkan biji plastik dari crude oil. Sedangkan kalau di Amerika, di China, ya, kemudian negara-negara yang lain itu sudah mengembangkan dari gas, tidak dari crude oil, tapi mereka mengembangkan dari shale gas, Nah, ini butuh teknologi ke depan, butuh teknologi yang lebih canggih lagi untuk masalah ini, ya. Kemudian butuh teknologi yang lebih canggih dan butuh modal yang lebih besar. Tapi saya percaya bahwa pemerintah mencoba untuk mengurangi impor plastik ya, dengan meningkatkan kapasitas biji plastik di Indonesia. Sekarang itu biji plastik itu sangat dibutuhkan, Bu. Ya, kita lihat mobil aja, kita lihat hampir 50%-nya bahannya dari plastik. Mobil otomotif, ya. Kita lihat mainan anak-anak juga dari plastik. Kita lihat peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, banyak yang dari plastik, ya kan? Ada juga yang saya lihat itu rotan plastik ada terbuat di Solo, saya lihat kerajinan itu ada rotan plastik. Juga kita lihat seperti kayak perlengkapan rumah tangga houseware itu seperti Tupperware, itu semua dari plastik semua. Karena yang paling simpel dan paling kuat dan paling tahan lama, ya. Paling kuat tahan lama. Kemudian kalau untuk plastik, ya memang kalau perusahaan kami ini yang paling penting adalah memang tidak membutuhkan suatu skill yang high skill, ya, yang high skill. Perusahaan kami ini yang paling kuatnya adalah jaringan distribusi, ya. Produk kami selalu namanya available, ya. Jadi kalau belanja di pasar tradisional, kalau membeli merek kami selalu ada. Yang paling penting, jaringan distribusi kami luas. Dan merek kami sudah masuk ke brand aware, juga menjadi brand yang loyalty. Jadi customer sudah loyalitas terhadap brand kami gitu. Memang untuk menghasilkan kemasan plastik ini tidak membutuhkan high skill, ya kan? Tapi jaringan distribusi kami yang paling penting, kemudian brand kami dan beberapa produk yang kita bisa menyesuaikan sesuai dengan demand yang ada di pasar. Dari itu yang saya coba menjawab. Jadi lebih banyak otomatisasi juga ya, Pak? Bagaimana? Jadi arahnya memang akan lebih otomatisasi daripada mempertahankan padat karya gitu ya, Pak? Kita mempertahankan padat karya, ya. Maka itu kita mendirikan pabrik di Jawa Tengah dengan UMR yang lebih murah, ya. Karena pemerintah sekarang sudah memberikan suatu insentif pajak kalau perusahaan yang memiliki padat karya, ya. Karena di Indonesia penduduk dengan 270 juta, ya kan, membutuhkan industri yang padat karya. Kalau industrinya semuanya menggunakan teknologi, ya kan, akan menciptakan unemployment yang cukup tinggi, ya. Iya, makasih Pak. Soalnya ini ada hubungannya juga, kebetulan perusahaan tempat saya itu kan padat karya. Iya. Tapi jika memungkinkan otomatisasi, mungkin lebih memilih otomatisasi daripada move ke Jawa Tengah, gitu sih. Kita move ke Jawa Tengah, ya kan, UMR-nya lebih murah, ya kan, menciptakan lapangan kerja, ya kan, dibandingkan kita melakukan suatu
teknologi yang lebih tinggi. Teknologinya dari tahun ke tahun hampir sama, ya kan? Cuma jaringan distribusinya dan merek itu yang paling penting kalau menurut saya. Kalau kita punya barang yang berteknologi tinggi tapi nggak available di pasar, kita mau customer itu mencari nggak available, maka customer akan pindah ke merek lain. Pak, ya. Kalau nanya lagi boleh ya Pak? Boleh. Kalau plastik ini kan kayaknya kansnya bagus ya Pak, pangsa pasarnya bagus. Apakah memungkinkan di perusahaan Bapak itu mendiversifikasi produknya benar-benar new product gitu, jadi bukan kemasan lagi, tapi memang misalkan barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dari plastik gitu Pak? Iya, kita juga dalam melakukan inovasi produk, ya kan, melakukan ekspansi produk, kita sudah mempelajari secara lengkap, secara detail ya. Karena pangsa pasar kita banyakkan di pasar tradisional, ya, di pasar tradisional, maka itu kita juga terus terang lihat di permintaan kita sendiri terus terang dari pangsa pasar kita itu masih ada sekitar 68%, Bu. Jadi masih ada peluang yang sangat banyak kita. Memang terus terang kalau kita masuk ke industri yang seperti yang Ibu katakan seperti Tupperware, Bu ya. Seperti Tupperware itu kita harus merombak, kita punya pabrik, ya kan? Mesinnya harus injection, ya kan? Kemudian juga customer-nya juga B2B. Customer B2B otomatis kita harus memberikan term of payment hutang lebih panjang. Kita harus lihat cash flow kita juga. Nah, karena customer kita itu B2C, customer kita ada pelanggan pokok, ya kan? Kita hanya memberikan hutang maksimal 7 hari. Bahkan cash langsung kirim. Maka itu kita punya EBITDA cukup tinggi sekali gitu. Jadi kita mempertimbangkan banyak hal, ya kan? Kalau B2B, kalau bisnis to bisnis, kalau seperti pasar yang Ibu maksud itu kan barang-barang yang bukan barang-barang di pasar tradisional, biasanya dijual di supermarket atau di mana ya, atau di S-hardware gitu ya, contohnya itu kita supply ke perusahaan-perusahaan seperti itu, kita harus memberikan term of payment pembayaran lebih lama. Kemudian mesin kita harus dirubah jadi injection. Terus kemudian kita punya biasanya kalau plastik yang kita sekarang supply itu lebih nggak makan tempat. Jadi truk-truknya juga kita bisa menggunakan truk yang lebih kecil ya. Kalau biasanya kalau plastik yang untuk Tupperware itu lebih makan tempat. Gudang-gudang distribusi kita juga harus diperluas karena makan tempat lebih banyak gitu loh. Iya, karena for space, makan space lebih banyak. Makan space. Iya, Pak, tadi ada buka pabriknya di Johor juga ya Pak, di Malang ya Pak? Iya, di Johor, karena itu salah satu strateginya gitu. Di Johor itu kita melihat bahwa di sana di Singapura, ya kan, kemudian di Thailand kita untuk merambah pasar di Asia Tenggara, ya kan, yang mana di sana kita mencari customer B2B untuk produk kita yang di Johor itu produk yang tadi saya sebut itu heavy duty bag itu, yang plastik untuk chemical kita, untuk chemical bag, oleh chemical, kemudian untuk resin bag. Di sana kita lihat banyak petrochemical juga sudah berkembang gitu. Sasarannya jadi bukan yang food grade ya Pak? Bukan. Gitu ya? Yeah. Oh, Pak, satu lagi yang penting nih Pak. Kalau lagi ada lowongan, saya boleh dihubungin nggak Pak, diinformasikan? Kidding, Pak, kidding. Just kidding. Nanti saya minta sama Pak. Thank you ya Pak. Iya, Teh. Yang terakhir penting. Curhat dulu, C. Monggo silahkan yang lain. Ini kesempatan yang langka ini Pak Lukman bisa hadir sama kita. Silakan. Halo Pak. Iya, halo. Ya. Pak, saya Tara, mau nanya. Saya tertarik sih Pak dengan model distribusi Bapak yang tadi 10.000 pelanggan ya Pak. Tapi bisa mengcover sekitar tadi 1 juta ya Pak, 1 juta end customer ya Pak. Kalau end customer lebih 1 juta mungkin. Ya, karena kita sekarang sudah mengincar ibu rumah tangga. Jadi kalau seperti istri saya ibu rumah tangga, biasanya kalau memberikan
breakfast menggunakan plastik seperti kayak roti bakar. Istri saya udah beli plastiknya, jadi tinggal dibungkus ya kan, bawa ke kantor gitu. Kita juga end customer kita itu sasarannya adalah ibu rumah tangga nantinya. Ya, bukan hanya pedagang soto, pedagang bakso, pedagang UKM, tapi juga ke ibu rumah tangga. Nah, itu Pak, saya kagum sih sama dari 10.000 yang Bapak cover, tapi bisa menjangkau lebih banyak dari pada 1 juta itu, Pak. Nah, kalau boleh tahu untuk model distribusinya Bapak ini, Bapak langsung direct distribution gitu, Pak? Bapak langsung ke outlet-outlet atau Bapak ada menunjuk distributor lain, Pak? Kita langsung ke pasar-pasar tradisional. Jadi kalau di pasar tradisional, Ibu bisa melihat di situ ada toko plastik, ya kan? Ada toko kemasan gitu. Nah, kita supply langsung ke sana. Oke, berarti satu perusahaan yang sama ya, Pak? Iya, satu perusahaan yang sama. Nah, itu gimana tuh Pak cara manage-nya? Bapak menghandle production, Bapak juga menghandle procurement, terus habis itu Bapak juga menghandle distribution tuh Pak, marketing juga. Nah, ini gimana Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, otomatis kita punya suatu tim manajemen yang baik ya. Kita punya logistik company juga. Kita juga didukung sama infrastruktur IT yang baik ya. Produk kita adalah produk yang pertama menggunakan sistem barcode ya. Di tahun 2000-an itu kita sudah menggunakan sistem barcode jadinya. Jadi juga kemudian kita juga sudah gunakan sistem IT untuk logistik ya kan, untuk pengiriman barang. Kemudian untuk marketing kami juga sudah menggunakan seperti aplikasi. Jadi dari marketing ya kan, mereka bisa input ya kan, masuk ke dalam gudang logistik kita. Jadi gudang logistik kami akan kirim ke berapa toko, yang mana mereka tokonya pengiriman itu punya daerah-daerah operasionalnya, ya kan? Dan ini sangat rutin, ya. Nah, untungnya kita karena barangnya itu kebutuhan sehari-hari, ya kan? Kita tidak ada namanya idle. Tiap hari kita kirim di toko dan pasar yang sama, di toko dan pasar yang sama. Gitu. Misalkan pengiriman ke pasar Senen, ya kan, kita ada daerah pasar Senen, Cempaka Putih, dan lain-lain. Kemudian kalau di Jatinegara, di sana daerah Jatinegara, Otista, Cawang, semua ke Jakarta Timur semua. Terus kemudian kalau pengiriman di Jakarta Utara, ya kan, di pasar di Kelapa Gading, di mana-mana semua ada. Ini barang-barang yang sifatnya rutin punya. Nah, untungnya ini barangnya rutin, jadi kita tidak ada idle, gitu. Dan barang kita itu nggak makan space. Jadi dengan menggunakan truk yang kecil saja sudah bisa masuk jangkau ke pasar tradisional. Gitu. Jadi benar-benar efisien sekali. Jadi efisien itu adalah kunci utama kita. Oke deh Pak, thank you Pak.